Shalom dan selamat sore kepada kita semua, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah PWGT kita pada sore hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mars PWGT. Saya undang bangkit berdiri semua. PKJ nomor 2. Mulia namanya.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam kesaksian. Diberikan kesempatan kepada Ibu Yuliana Denma dan Ibu Yuliana Yunus Ramba yang akan menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama dalam doa syafaat. Pertama, saya persilakan kepada Ibu Yuliana Denma. Pokok doa kesaksian pergumulannya sih cuman rindu rindu apa? Rindu kehadiran seorang momongan. Kalau kesaksian kalau pokok doa, kami sekeluarga dalam keadaan sehat, suami di dalam pekerjaan, orang tua di Bontang dan di Toraja dalam masa tuanya, saudara-saudara dimanapun berada, dan semua rumpun keluarga dimanapun berada. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, pada Ibu Yuliana Yunus Ramba, kami persilakan. Shalom. Iya, selamat sore, ibu-ibu sekalian. Sore hari ini saya mengucap syukur karena pada sore hari ini bisa berkumpul bersama ibu sekalian dalam ibadah kue, walaupun melewati virtual Zoom. Bersukacita karena ya mungkin ini cuman ini mungkin ibadah kedua atau ketiga yang saya ikuti selama masa pandemi ini lewat aplikasi Zoom. Dan ya memang sadar atau tidak sadar seringkali kita menjadikan keterbatasan itu sebagai sebuah alasan untuk tidak ikut dalam persekutuan. Ya, mengucap syukur pada hari ini bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama ibu-ibu untuk bersekutu bersama dalam ibadah PW. Untuk pokok doa sendiri sudah saya sampaikan ke komponen, jadi mungkin nanti pokok-pokok doa akan langsung dibawakan dalam doa syafaat di dalam doa syafaat oleh Ibu Proponen. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop,
maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan kepada Ibu Proponen. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk dalam pemberitaan akan firman Tuhan. Mari berdoa. Ini kami Tuhan, ibu-ibu jemaat Efrata Bontang, dalam peribadahan yang kami lakukan secara Zoom, ibu-ibu boleh melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah peribadahan kami, firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai kami semua Tuhan. Kuasai hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu pada sore ini. Sehingga melalui hamba-Mu kami semua boleh memahami firman dengan benar, dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami memaknai firman-Mu ini. Biarlah melalui firman-Mu ini juga, kami selalu memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sore ini, bacaan yang telah saya siapkan untuk kita bersama-sama baca dan renungkan, yaitu dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas
pasal 13 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Mari kita bersama-sama menyimak Alkitab kita dan membacanya. Dengan satu judul, siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Kita selalu dikatakan berbahagia ketika sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu membaca dan juga mengaplikasikan firman ini dalam sepanjang kehidupan anugerah Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah PWGT di minggu-minggu Prapaskah. Minggu ini kita berada pada minggu Prapaskah yang kelima. Dalam bacaan kita hari ini, tema yang saya ambil yaitu orang Kristen yang terus berjuang. Orang Kristen yang terus berjuang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita ini merupakan ajaran keselamatan yang diserukan untuk semua orang. Dan setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan itu. Dan untuk masuk dan menikmati keselamatan itu, maka setiap orang harus melewati sebuah pintu. Ya, kita semua tahu bagaimana bentuknya pintu. Di rumah kita pasti semua memiliki pintu. Dan kita semua tentu tahu apa fungsi pintu. Pintu adalah jalan masuk yang dibuka. Tetapi kita harus melangkah masuk sendiri. Allah di dalam belas kasihan dan kasih anugerahnya membuka pintu itu. Dan pintu itu berlaku untuk semua orang. Bukan kepada kita saja, tetapi semua orang. Itulah kasih karunia. Kasih karunia yang telah kita nikmati bersama-sama. Dan tidak seorang pun yang akan bisa menjebol pintu itu dengan sendirinya. Sekuat apapun kita pakai, alat apapun yang kita pakai tidak bisa menjebol pintu itu.
Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat 24 bagian A, coba kita lihat itu ayat 24 bagian A, jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak. Walaupun pintu itu terbuka bagi kita, tetapi untuk masuk ke dalam keselamatan itu melalui pintu yang sesak. Sebab akan banyak orang yang akan berusaha masuk ke situ. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, mengapa pintu itu adalah jalan yang sesak? Kenapa tidak dibuka lebar-lebar saja? Apakah karena Allah ingin membuat hidup kita menjadi susah? Mengapa Dia tidak membuat kita atau hidup orang Kristen menjadi lebih mudah? Orang banyak mengatakan kalau menjadi orang Kristen gampang saja. Yang penting pintar berdoa, rajin beribadah, ya, rajin memberi bantuan dan sebagainya. Tidak semudah itu. Kehidupan orang Kristen akan banyak tantangan. Makanya Yesus mengatakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Dan inilah yang merupakan pokok perenungan kita bersama untuk memaknai jalan keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada masing-masing kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita pahami bersama bahwa Yesus tidak pernah menggoda kita dengan kata-kata manis. Yesus juga tidak pernah memberikan kita obat berlapis gula. Yesus pun tidak pernah memberikan janji-janji yang palsu. Tetapi justru Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sendiri bahwa dalam Matius pasal 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, kemudian mengikut aku. Itu yang Yesus katakan. Dan itu merupakan syarat bagi orang yang ingin mengikuti Yesus. Jika demikian, menurut kita, apakah sukar mengerjakan kehendak Allah? Sukarkah bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah? Sukar atau tidak, itu kembali dan bergantung pada pribadi masing-masing. Akan sukar bagi kita untuk melakukan kehendak Allah jika kita sudah terbiasa mengikuti kehendak kita sendiri. Akan sangat susah bagi kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga ketika kita sudah terbiasa untuk tidak taat. Jalannya amat sangat sukar. Jika kita selalu ingin mengambil jalan kita sendiri. Katakan pintu yang sempit. Kenapa kita mau lewat pintu yang sempit? Cari jalan yang lebar. Berarti keinginan kita sendiri. Kita mau yang praktisnya. Kita selalu mau yang instan-instan. Ketika kita mengalami kesulitan, sering menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita tidak pernah menyalahkan Tuhan? Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Sebenarnya jalan Allah bukanlah jalan yang sukar. Jalan itu akan menjadi sukar karena kita memaksakan jalan kita sendiri atau kehendak kita sendiri. Kalau kita keinginan apa yang menjadi keinginan kita tidak tercapai, ya biasa kita histeris, biasa kita ngamuk, biasa kita marah-marah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus sudah memperoleh keselamatan. Keselamatan itu sudah ada pada tangan kita masing-masing. Dan keselamatan itu terbuka bagi kita saat kita berseru kepadanya. Bukan ketika kita susah lalu kita berseru kepadanya. Tetapi dalam bentuk seluruh bentuk kehidupan kita, hendaklah kita selalu berseru kepada Tuhan. Susah, senang, duka, dan suka harus tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Akan tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pintu keselamatan bukanlah semacam pintu jebakan. Itu adalah pintu biasa, sebuah pintu gerbang untuk kita masuk menikmati keselamatan itu. Namun dalam kehidupan kita masa kini, ada saja orang yang mengajarkan tentang keselamatan, seolah-olah keselamatan itu memiliki pintu kerajaan Allah seperti jebakan. Ketika kita menekan tombol, pintu itu akan terbuka dan kita langsung masuk ke dalamnya. Dalam perikop bacaan kita pada saat ini, Yesus sendiri menunjukkan bahwa keselamatan adalah perkara yang sulit. Tetapi manusia, khususnya anak-anak sekarang, orang-orang Kristen pada masa sekarang, justru memutuskan untuk sedikit menurunkan harga, bahkan menyelenggarakan obral keselamatan dengan menjual murah keselamatan itu. Padahal untuk masuk dalam pintu itu kita diminta untuk berjuang. Yang dalam ayat 24 tadi dikatakan berjuanglah. Itu berarti bahwa ada usaha yang harus kita lakukan. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi dalam melakukan keselamatan itulah Allah mau melihat sejauh mana kesetiaan kita. Hidup ini adalah pilihan. Walaupun keselamatan itu sudah Allah anugerahkan secara cuma-cuma. Manusia bisa memilih. Mau melakukan keselamatan itu dengan tetap setia ataukah meninggalkan keselamatan itu. Berjuang terus. Ketika kita mau setia pada keselamatan kita, maka Yesus mengatakan berjuanglah. Gambarannya seperti halnya yang dilakukan oleh seorang pelari yang akan menempuh jarak 100 meter. Dalam Olimpiade, kita bisa melihat bagaimana seorang pelari berjuang untuk sampai kepada finish, supaya bisa dikatakan pemenang. Kira-kira seperti itulah. Ketika orang Kristen terus berjuang untuk tetap setia kepada keselamatan itu. Ketika kita terus berjuang, kita akan sampai kepada finish dan kita akan dikatakan pemenang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
gambaran perjuangan yang dikisahkan dari seorang pelari mau mengantar kita untuk tetap berjuang dalam iman kita, dalam keselamatan yang sudah Allah karuniakan. Perjuangan itu harus dilakukan dengan kemampuan untuk merendahkan diri, melepaskan semua beban yang menumpuk di pundak, termasuk beban dosa. Kita diajar untuk bagaimana terus belajar untuk mengampuni, terus belajar untuk memaafkan, dan melepaskan perdamaian bagi musuh atau orang yang menyakiti kita. Ya, memang ini suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi kita. Siapa yang mau mengampuni orang yang selalu menyakiti kita? Setiap manusia tentu berusaha bagaimana hidup dalam kasih. Yang namanya manusia juga tidak terlepas dari kelemahan. Tetapi paling tidak kita terus berusaha untuk bagaimana tetap setia pada keselamatan itu. Berjuang terus dalam merendahkan diri, saling memaafkan, saling mengampuni. Itu semua harus dilepas dari pundak kita, supaya kita tidak terbebani. Kita tidak boleh membawa semua sampah-sampah itu ke dalam kerajaan Allah. Allah tidak menghendaki ketika kita masuk sebagai warga kerajaan Allah, di pundak kita ini masih menumpuk berbagai macam dosa. Itu adalah sebuah sampah yang akan menyesakkan kita. Bayangkan ketika sampah ditumpuk ya, tentu tidak mengenakan bagi kita. Dosa adalah sampah bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Olehnya itu, Yesus mengajarkan kita melalui bacaan kita ini, lepaskanlah semua beban kehidupan kita. Teruslah mengampuni dan memaafkan, rendah hatilah kita, sehingga dalam menjalani keselamatan yang sudah Allah karuniakan kepada kita, itu kita boleh lakukan dengan penuh sukacita. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu Prapaskah pada saat ini, kita masing-masing mau memaknai bagaimana perjalanan penderitaan Tuhan Yesus menuju kayu salib. Yesus rela menderita bagi kita karena Ia begitu mengasihi kita. Ia mengaruniakan keselamatan itu secara cuma-cuma kepada kita. Olehnya itu, marilah kita terus berjuang sebagai orang yang percaya kepada Kristus, berjuang untuk menjalani dan menikmati keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita renungkan bersama, kiranya akan senantiasa dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita terus berjuang dalam mempertahankan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya kita diingatkan melalui firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita memuji Tuhan dengan menyanyikan
PKJ 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan bersama-sama berdoa bagi kedua ibu kekasih yang telah menyampaikan kesaksian tadi, Ibu Yuliana Denma dan juga Ibu Yuliana Yunus. Keduanya Yuliana. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Allah yang selalu kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu kami boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu kepada kami, sebagai ibu-ibu jemaat Efrata Bontang, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu pada sore ini melalui Zoom yang boleh kami lakukan karena adanya pandemi. Tetapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun ibadah yang kami lakukan secara online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir dalam ibadah kami pada saat ini. Dalam ibadah kami telah mendengarkan akan firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami sebagai orang yang percaya yang harus terus berjuang dalam menikmati keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami menyadari bahwa kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak mampu memahami firman Tuhan tanpa tuntunan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, karuniakan kami hikmat-Mu Tuhan untuk memahami firman-Mu ini, sehingga dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan, kami terus menikmati akan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh mengerjakan keselamatan kami dengan setia dan terus memandang kepada salib Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam ibadah kami juga, kami telah memberikan tanda syukur kami melalui persembahan. Tuhan memberkati yang telah kami berikan.
memberkati pengurus yang akan mengelola persembahan ini demi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk terus menggunakan berkat Tuhan yang ada pada kami dengan benar, sehingga kami semua boleh mengaminkan akan berkat Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dalam syafaat kami pada saat ini Tuhan, kami berdoa dan membawa seluruh hidup dan kehidupan kami selaku ibu-ibu dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Secara khusus kedua ibu kekasih, Ibu Yuliana Denma, yang telah menyampaikan kesaksiannya tadi bahwa ia sungguh bersyukur atas kesehatan yang boleh dinikmati bersama dengan suami kekasih. Juga ya Tuhan, bersyukur atas kebersamaan bersama dengan suami, berdoa bagi suami kekasih dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan melimpahkan kesehatan, sukacita dalam mengangkat tugas tanggung jawab sebagai seorang suami, sehingga bersama dengan istri boleh mendayung bahtera rumah tangga Kristen di jalan yang Tuhan kehendaki. Berdoa bagi ibu kekasih Ibu Yuliana Denma dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang istri yang mendampingi suami. Siang malam terus mendoakan suami untuk tetap kuat dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga ibu kekasih, sehingga dalam kerinduan untuk memiliki keturunan, Tuhan boleh menjawab itu. Sukacita akan mereka rasakan ketika Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka. Bapa kami di sorga juga berdoa bagi orang tua yang ada di Bontang dan di Toraja dalam masa tua mereka. Kami menyerahkan kehidupan orang tua kekasih, walaupun tidak bersama-sama dengan keluarga Ibu Yuliana Denma, tetapi kami percaya bahwa doa yang selalu mereka naikkan kepadamu menjadi alat pemersatu bagi mereka untuk terus bersatu di dalam Tuhan. Karuniakan kesehatan kepada orang tua kekasih yang ada di Bontang dan di Toraja. Dalam segala hal yang mereka lakukan dalam masa tua, kiranya Tuhan memberkati. Bapa di sorga juga berdoa bagi saudara-saudara dan rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka lakukan. Sehingga mereka pun akan tetap merasakan akan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga ya Tuhan berdoa bersama dengan Ibu Yuliana Yunus, yang juga bersyukur atas kesehatan yang dinikmati bersama dengan keluarga, suami dan anak. Juga ya Tuhan berdoa akan keadaan orang tua yang ada di Palopo dan Toraja, dalam keberadaan mereka sebagai orang tua dalam masa tua, bersama dengan saudara-bersaudara rumpun keluarga di Palopo dan Toraja. Tuhan memberkati kehidupan mereka, karuniakan kesehatan, sehingga dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, tetap berada dalam lindungan Tuhan. Juga berdoa bagi nenek kekasih dalam masa tua di Toraja. Kami percaya bahwa kehidupan kami, orang yang percaya kepada Tuhan, selalu berada dalam lindungan Tuhan. Tuhan akan melindungi nenek kekasih bersama dengan keluarga yang menjaga, sehingga dalam masa tua, tetap menikmati akan kasih setia Tuhan. Berdoa akan pekerjaan yang dilakukan oleh suami kekasih Bapak Danun bersama dengan Mama Danun. Kami percaya bahwa pekerjaan ini adalah berkat dari Tuhan yang selalu dinikmati dan akan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh Bapak dan Mama Danun.
Kami juga percaya Tuhan akan mengaruniakan kesehatan, sukacita, dan tanggung jawab dalam pendampingan kepada anak kekasih, dalam perjalanan sebagai suami istri, sebagai keluarga Allah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan ibu kekasih, sehingga kehidupan sebagai keluarga Allah boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Anak Danun dalam masa pertumbuhan, dan jika Tuhan berkenan pada tahun ini ia juga boleh menikmati pendidikan yang baru di tingkat SD. Mampukan anak kekasih, karuniakan kesehatan yang baik dalam belajar, sehingga melalui kedua orang tua, pendampingan belajar di rumah, anak kekasih Danun boleh menikmati pembelajaran dengan baik. Ya boleh menikmati sukacita dalam belajar, dalam pendampingan dari orang tua. Bapa di sorga, kami juga berdoa akan kelanjutan pembangunan tempat tinggal keluarga Allah, Ibu Yuliana Yunus, yang terus mereka lakukan. Kami percaya Tuhan buka jalan bagi keluarga untuk bisa menikmati pembangunan ini dengan baik. Di dalamnya mereka boleh menaikkan syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka akan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Bapa di sorga, kami juga berdoa akan keberadaan kami selaku ibu-ibu yang boleh menikmati ibadah pada sore ini. Dalam tugas tanggung jawab kami sebagai istri, sebagai ibu, pendampingan kepada anak, mendampingi suami, Tuhan berkati kami. Karuniakan kemampuan yang baik bagi kami sehingga sebagai ibu boleh menjadi teladan di tengah keberadaan kami sebagai keluarga Kristen maupun keberadaan kami dimanapun kami berada, ketika kami berada di tempat pekerjaan maupun di mana saja. Bapa kami di sorga, sungguh kami merindukan akan pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak rencana, ada begitu banyak harapan dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga sebagai keluarga-keluarga Kristen boleh mewujud nyatakan keteladanan melalui keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Ini doa kami Tuhan. Seru sembahyang kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 230 ayat 1 dan 2 berkilat halilintar. Dan guntur
dan dosa menderu, tetapi selamat memberikan damai, melindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku, yang tidak pernah ayah, tidak pernah akan ditinggalkan, begitu janjinya, yang tidak pernah ayah, tidak pernah akan ditinggalkan, begitu janjinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Teruslah berjuang untuk setia pada keselamatan itu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan melindungi kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu himne PWGT. Ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, namamu harum semerbak di persada Nusantara. Persekutuan wanita gereja Toraja. Perjuangan wanita gereja Toraja menjadi pelayan dan teman sekerjaan. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini.
Kiranya apa yang kita sudah nyatakan dalam ibadah kita senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan firman yang sudah kita renungkan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Proponen Christina yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga. Dan juga kepada Ibu Anita Sudidi dan Ibu Dokter yang sudah membantu dalam pelayanan musik dan singer. Tuhan juga senantiasa memberkati dalam rumah tangga dan dalam kehidupan setiap hari, dalam pelayanan, dalam pekerjaan setiap hari. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah senantiasa setia dalam mengikuti ibadah pada sore hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan kepada Ibu Yuliana Denma dan Ibu Yuliana Yunus Ramba yang sudah boleh berkenan menerima kita semua dalam ibadah pada sore hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati. Ya, demikian rangkaian ibadah kita. Saya kembalikan kepada Ibu yang berketempatan dalam ibadah sore hari ini sebelum saya kembalikan kepada pengurus. Silahkan Ibu Yuliana Denma dan Ibu Yuliana Yunus Ramba. Ya, Shalom. Selamat sore. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu sekalian dalam ibadah PWGT lewat video Zoom. Dan terima kasih kepada Ibu Proponen Christina yang boleh melayani pada ibadah PW sore hari ini, juga kepada Ibu Adrianti yang boleh melayani sebagai liturgos, dan kepada pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengangkat pelayanan pada ibadah sore hari ini. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sore. Kami juga sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan, baik kepada liturgos, Ibu Adrianti Kalipadang, juga kepada Ibu Proponen, juga semua yang mengambil bagian. Kami mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke liturgos. Oke, terima kasih kepada pengurus maupun seksi pelayan. Kami silakan. Ya, selamat sore, shalom ibu-ibu. Shalom, ya puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Ya, apalagi Ibu Yuli Denma hari ini di Balikpapan ya, agak jauh. Tapi puji Tuhan kita bisa bertemu, dipertemukan lewat virtual Zoom. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Jadi hari ini Ibu Yuliana Kuadrat ibadah ya. Terima kasih Ibu Yuli. Kiranya Ibu Yuli yang satu, yang Ibu Yuli Denma, Tuhan kabulkan doanya. Cepat menjadi mamaknya Indona Laika atau Indona Batok nanti. Ya, Mamak Danun juga pasti kerinduan memiliki anak kedua, kiranya cepat-cepat. Begitupun dengan Mamak Caca dan semuanya. Ya, doa kita terkabulkan. Oke, kita dengarkan ibadah berikutnya. Maaf, jadwal ibadah berikutnya. Kita akan tutup bulan Maret ini di Rabu tanggal 31, ibadah terakhir Prapaskah yang ke-6 juga. Tanggal 31 Ibu Serliana Tanan dengan Ibu Adriana T. Salubongga. Jadi yang Rabu depan ketempatan Ibu Serliana Tanan, Mama Evelyn ya, dan Nenek Gavin. Selain firmannya Ibu Herti Pakendek, liturginya Ibu Inggriani Puspitasari, singernya Ibu Yohana Rantealo. Yaitu jadwal kita. Jadi jadwal ini bisa dilihat di grup karena sudah di-share.
Dan kalau yang rumahnya dekat-dekat dengan lokasi gereja ataupun yang rindu untuk hadir di gereja dalam ibadah-ibadah Zoom, boleh hadir. Ya, pintu gereja terbuka. Ya, kalau hari ini masih ditutup di depan, bisa lewat pintu samping atau apa. Jadi kalau mau datang, boleh beribadah bersama di gedung gereja. Kemudian rencana kita ada nanti kita mau ibadah Paskah, memperingati hari sukacita yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Minggu Paskah tanggal 4, nanti pengurus memikirkan kita mungkin kita tatap muka dan kita juga kalau bisa virtual Zoom. Siapa tahu ada ibu-ibu yang tidak bisa hadir, bisa menikmati ibadah atau hadirat Tuhan lewat virtual Zoom di rumah. Ya, seperti ibadah kemarinnya waktu kita doa sedunia itu HDS, ya ada yang rindu ternyata buat Zoom juga. Ya kita nggak laksanakan waktu itu lewat Zoom dan nanti mudah-mudahan pasca kita tatap muka dan kita virtual Zoom. Oke, itu saja penyampaian kami dari pengurus. Adakah dari Ibu Ketua? Oke, cukup. Kalau sudah tidak ada, bisa kita